Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, sebelum Bapak mulai, Bapak mau kalian aktifin dong videonya. Ini banyak yang nggak nampak nih wajah-wajahnya, yang belum mandi siapa, yang udah mandi siapa. Nah, videonya diaktifin ya, jangan pula nanti yang nengok bapak, omak kalian di rumah. Kalian masak ya kan? Oke, kemarin kita sudah melaksanakan ujian semester ya. Sudah melaksanakan ujian tengah semester. Sudah Bapak lihat nilai-nilainya. Dan masih ada yang belum mengerjakan juga. Ya, Bapak harap itu segera diselesaikan. Agar nilainya nanti bisa Bapak serahkan kepada wali kelas ya. Untuk tahu perkembangan pembelajaran kita di fisika. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru ya. Materi setelah ujian tengah semester, ini materinya tentang dinamika gerak. Nanti yang kita bahas di sini ya, berkaitan dengan hukum Newton. Bapak rasa ini kalian waktu SMP juga sudah belajar ya tentang hukum Newton. Nanti di sini Bapak akan ingatkan lagi tentang hukum-hukum Newton, persamaannya apa aja, bunyinya bagaimana, gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, Bapak sampaikan dulu nih indikator pembelajarannya pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak harapkan setelah melaksanakan proses pembelajaran pada kesempatan kali ini, kalian mampu yang pertama menjelaskan tentang hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton. Kemudian mampu mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kira-kira penerapannya yang bisa kalian amatin gitu. Kemudian menjelaskan tentang hukum Newton kedua. Kemudian mengidentifikasi penerapan hukum Newton kedua dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang ketiga, yang berikutnya adalah menjelaskan hukum Newton ketiga dan mengidentifikasi penerapan hukum Newton ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, lanjut. Kalau sebelumnya materi kita belajar tentang kinematika gerak. Ya, nah sekarang kita masuk ke dinamika gerak. Nah, kalau kemarin kinematika itu kan ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa melihat penyebab geraknya. Kalau di dinamika, kita belajar tentang gerak sekaligus melihat penyebab geraknya apa, gitu. Itu di dinamika gerak. Paham bedanya antara kinematika dengan dinamika, nak? Paham, Pak. Paham ya. Oke. Sebelum masuk ke hukum Newton, Bapak kasih tahu dulu tentang konsep gaya dan massa. Apa sih gaya, apa sih massa? Ya. Massa itu adalah materi yang terkandung dalam suatu zat. Bisa juga dikatakan sebagai ukuran dari kelembaman atau inersia. Ya. Kemudian gaya itu bisa berupa tarikan atau dorongan yang bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya benda bisa bergerak. Bisa didorong, bisa ditarik. Nah, itu berarti dia diberikan gaya.
Jadi konsep gaya dan massa nanti akan dijelaskan oleh hukum Newton. Gitu. Nah, dari definisi massa dan gaya, kira-kira ada yang mau ditanya sebelum Bapak lanjut? Kira-kira udah paham belum nih definisinya? Paham, Pak. Paham ya? Pak lanjut ke hukum 1 Newton. Lihat animasi yang tampil. Nah, itu ada orang mengendarai mobil, kemudian mobilnya nabrak tembok, dan orangnya jungkir balik ke depan. Nah, Pak tanya ini, kenapa orang itu bisa jungkir balik? Si Aril dulu, Aril loh Pak tanya. Aril. Kira-kira kenapa itu Ril? Bisa terjungkal tuh orangnya ke depan. Kenapa Ril? Oh, Aril senyum-senyum aja dia. Risna coba, Risnawati. Mendel. Iya, Pak. Ya, kenapa Risna coba jelasin? Karena ada gaya, Pak. Gaya dorongan. Kayak pantulan gitu, Pak, dianya, Pak. Oh, karena ada gaya dorongan. Kayak pantulan. Apa yang kamu amatin itu? Coba ceritakan dulu yang bisa kamu amatin apa? Dari gambar. Yang saya amati dari gambar itu, Pak, saat mobilnya melaju kan, Pak, dianya itu kan nabrak sesuatu. Itu seperti gaya dorongan gitu, Pak. Tapi karena dia nggak bisa kedorong itu, Pak, jadi dianya itu mantul lagi, Pak, ke belakang kan, Pak. Nah, itu penyebab orang itu bisa jungkir balik gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi yang kamu lihat ini mobilnya mundur ke belakang setelah nabrak tembok. Kemudian orangnya jungkir ke depan gitu ya? Iya, Pak. Oh, oke. Ada yang lain yang mau ngasih pendapat tentang gambar yang kalian lihat? Pratama Putra, Einstein, coba. Dari yang saya amati, Pak, ketika motor itu melaju, Pak, menabrak tembok, dia ada timbal baliknya, Pak, gaya timbal baliknya dia, Pak. Hingga motor itu agak terdorong ke belakang, Pak. Ada macam kalau orang yang gaya baliknya gitu. jungkal ke depan? Itu karena tidak seimbang tekanannya, Pak. Tidak seimbang tekanannya. Maksudnya, dia kan, Pak, misalnya maju kelebihan keras, Pak, kelebihan gayanya, Pak. Kelebihan Hingga gayanya. dia tidak dapat menahannya, makanya terempas dia, Pak. Oke. Ya, Pak. Kelebihan gayanya ya. Oke deh. Nih, Ya. Bapak jelasin ya. Yang pertama, kenapa orangnya terpentalnya ke depan? Jadi, ini kan pertama dia maju dari kiri ke kanan ya. Maju ya. Jadi, kondisi mula-mulanya itu mobil dan orang yang di dalam mobil itu bergerak maju. Nah, jadi kondisinya bergerak maju ya. Kemudian nabrak tembok. Nah, karena kondisinya tadi mula-mula maju, maka orang yang di dalam mobil itu cenderung mau maju saja, mau terus maju. Tapi karena nabrak tembok, ya udahlah dia terpental ke depan. Sedangkan mobilnya, kenapa mundur ke belakang? Ya sebenarnya kalau mobilnya mungkin kelajuannya tinggi juga, bisa aja juga kemungkinannya jungkir balik ke depan juga bisa aja. Tapi ini ada sisi lain yang mau dijelaskan di gambar ini. Nabrak tembok, mobilnya mundur. Nah, itu tadi ada yang benar yang dibilang. Ada di situ gaya aksi reaksi. Ya, nanti berkaitan dengan hukum 3 Newton. Jadi mobil itu memberikan gaya terhadap tembok, ditabraknya. Tembok memberikan gaya reaksi namanya.
Jadi mobil ngasih gaya aksi, tembok ngasih balesan, namanya gaya reaksi. Sehingga mobil itu ke belakang dia, mundur ke belakang. Itu kira-kira penjelasannya untuk gambar ini. Gimana? Kira-kira bisa dimengerti? Sama ketika kalian misalkan naik angkot, ya kan? Naik angkot, tapi posisinya jangan miring, menghadap ke kaca depan mobil angkotnya lah misalkan. Misalkan kalian duduk di depan lah, di samping supir angkotnya. Nah, kalau tiba-tiba maju gitu mobilnya, maju tiba-tiba dia ngerem, apa yang kalian rasakan? Kan seolah-olah badannya terdorong ke depan ya. Iya, Pak. Nah, itu karena itu tadi inersia. Inersia itu kelembaman atau kecenderungan kalian mempertahankan posisi mula-mula. Kalian tadi kan cenderungnya maju ke depan, tiba-tiba direm, ya pengennya maju ke depan, makanya terdorongnya ke depan. Gitu, kira-kira. Paham ya? Iya, paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, menurut hukum pertama Newton, itu benda memiliki sifat inersia atau kelembaman. Artinya, bila tidak ada gangguan dari luar benda, kalau nggak ada, itu benda itu cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Jadi, bisa mula-mula diam itu akan tetap diam, atau yang mula-mula bergerak, dia akan tetap bergerak terus. Nah, itu di hukum pertama Newton. Jadi, dalam kerangka inersia, ya, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Ini hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton itu kalau nggak ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut, benda yang akan diam, dia akan tetap diam. Sedangkan benda yang bergerak lurus beraturan, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Kalau tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, ini adalah hukum 1 Newton. Secara matematis, persamaannya masih ingat hukum pertama Newton? Sigma F sama dengan 0. Iya, sigma F Sama dengan Sama 0. dengan 0. sama dengan 0. Nah, ini adalah hukum 1 Newton. Nah, ini aplikasi hukum 1 Newton. Sama kayak tadi sih sebenarnya. Tadi ini mobil bawa tangga, tangganya terdorong ke depan setelah menabrak, truknya nabrak mobil. Ini sama kayak ilustrasi di gambar yang pertama ya. Ini juga. Nah. Kenapa? Pernah kalian ngerasakan gitu? Ah, Enggak. itulah ya. Pernah Pak Diang. Oke, hukum 1 Newton ada yang mau ditanya, Nak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jelas sudah. Jelas ya. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Kan tadi Bapak bilang jika bendanya bergerak lurus, hukum 1 Newton, jika bendanya bergerak lurus dan tetap bergerak lurus juga, itu berarti hukum 1 Newton kan Pak? Apa? Itu berarti hukum 1 Newton kan Pak? Iya. Jadi pertanyaan saya, kalau misalnya kecepatannya berubah kayak mana Pak? Kalau kecepatannya berubah, berarti sigma gayanya udah nggak sama dengan 0, nah. Tapi dia tetap bergerak lurus Pak? Iya, bergerak lurus. Tapi kalau ada perubahan kecepatan, berarti di situ sudah ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, hukum 1 Newton ini, dia konsepnya adalah gerak lurus beraturan. Masih ingat GLB? Oh, ya. Kalau GLB ada percepatannya tidak? Tidak. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti nggak ada kecepatan di situ. Paham? Paham Pak. Oke. Kita lanjut. Yang hukum 2 Newton. Nah, kalau hukum 2 Newton baru kita ngomongin tentang percepatan. Jadi
percepatan benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi persamaannya adalah sigma F sama dengan M kali A. M kali A. Ya. Ini hukum 2 Newton ya. Nah, kalau ini, kalian dorong benda di atas meja. Mula-mula bendanya diam, terus kalian Jadi dorong bergerak. Jadi dia mengalami percepatan itu kan? Iya, Pak. Nah, berarti itu ngomongin tentang hukum 2 Newton. Nah, gitu. Makin besar gayanya, percepatannya juga semakin besar. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kemudian hukum 3 Newton. Kalau hukum 3 Newton ini berbicara tentang aksi-reaksi sebenarnya. Aksi dan reaksi. Kalau kita berikan aksi terhadap benda, maka benda akan memberikan reaksi yang sama terhadap kita. Kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka orang lain akan memberikan kebaikan juga kepada kita, ngasih reaksi. Biasanya gitu idealnya ya. Iya, Pak. Kita baik sama orang, orang baik itu sama kita. Gitu. Ya, Pak. Gitu ya. Nah, jadi Ya, Pak. secara matematis, gaya aksi sama dengan Reaksi. Sama dengan gaya reaksi. Apa min? Min itu menunjukkan apa? Kebalikan. Menunjukkan arah kita. Arahnya. Diberikan berlawanan sama. Oh iya, berlawanan. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Nah, ini contohnya. Ya, Pak. Ini kalau mukul bola kasti. Kita pukul bolanya terpental kan? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Aksi reaksi di situ. Atau ini kalau mau iseng ada orang di kampung kalian tarik tangannya di sebelah. Nah, Jahat. ini juga gaya aksi reaksi ya. Yang ini tangannya ngasih aksi, kayu ngasih reaksi gitu. Oke? Oke, Pak. Iya, Oke, Pak. Pak. Hukum 1, 2 dan 3 Newton ya. Ini kan mengulang saja di SMP dulu. Iya, Pak. Kan? Ya, Pak. Sekarang ini ada latihan soal nih. Kita sama-sama cek dan kerjakan ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ini hukum berapa Newton nih? Hukum 1 Newton. Satu Newton. Newton, Pak. Sigma F sama dengan 0 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Benda tidak akan dipercepat. Benar nggak ini pernyataannya? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Benda selalu diam. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Selalu. Enggak, Pak, enggak. Enggak gitu. Kan ada pilihannya tadi. Benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus. Aturan. beraturan. Berarti nomor 2? Benar, Pak. Tidak. Tidak. Nomor 2? Tidak, Pak. Tidak. Kalau dibilang selalu ya enggak. Ada. Kalau ada pilihannya, benda yang diam akan selalu diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, boleh. Benar. Gitu ya. Iya, Pak. Pak. Perubahan kecepatan benda sama dengan 0. Iya, Pak. Benar, Pak. Pak. Artinya nggak ada Enggak percepatan. ada berhubungan dengan cepat. Ya kan? Kecepatannya konstan. Ya, Pak. Iya, percepatannya 0 berarti kan? Berarti ini benar. Pak. Benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Iya, Pak. Salah. Tidak. Salah ya. Benda mungkin bergerak lurus beraturan. Iya, Pak. Salah. Salah ya. Berarti jawabannya Jawabannya Pak. Pak. 1 dan 3 saja. 1, 2, 3. Selanjutnya, Sebuah truk dapat menghasilkan nah ini diketahui gayanya 7.000. Percepatannya 3,5. Yang ditanya masanya. Gampang lah ya. Gampang, Pak. Oke. Berarti massa sama dengan Gaya per A. Gaya per per A. A. Iya, Pak. Berarti 7.000 Berarti 7.000 per 3,5. 3,5. Berapa? 200. 2.000. 200 ya, Pak. 2.000. 2.000. 2.000 ya. Iya, Pak. Pak. 2000 kilogram. Ya. Udah siap. Nih.
Ada tulang katanya. Ada tulang. Satu menarik ke kiri. Berarti ini ditarik ke kiri. 20 Newton. 20 Newton. Satu narik ke Kanan. Kanan. 35 Newton. Yang satu ada lagi. Oh, tarik Ada Ke atas ke Pak. atas. 15 Newton. 15 Newton. Newton. Berapa gaya resultannya? Oh, ditanya sigma F-nya. Sigma F. Oke, pertama ini dulu. Kiri sama ke kanan. Berapa resultannya? 20 15 ke kanan, Pak. Berapa? 15 ke kanan, Pak. 15 ke kanan. Nah, Ya, jadi Pak. seperti ini jadi gambarnya. Ya kan? Ini, Pak. Ya, Oke, berarti hitung resultannya. jadi 15. Akar 15 pangkat 2 ya 15 Tambah 15 kuadrat pangkat 2. tambah 15 kuadrat. kuadrat sama dengan Terus. akar Akar 125 tambah 125. 125. Sejak kapan 15? 125. 255. 255. Kuadrat. 255. Alah, lupa gue. 25. 225 ya. Ya, Pak. Ditambah 225. Berapa itu? 450, Pak. 450, Pak. 450. 450. Bisa disederhanakan nggak 450 akarnya? Bisa, Pak. Bisa nggak? Tidak. Bisa sih sebenarnya kalau 450 ya. Boleh 100 kali 45 boleh? 400. 45. Salah lah kalau 100 kali 45. Ya, Pak. Bisa 400 nggak? kali 5. Pak, ulang kali kan? 2 kali. Udah deh jangan pening-pening, orang nggak ada opsinya kok. Gini aja juga boleh. Ya, Pak. Udah. Ya, Pak. Oke ya. Satu lagi deh. Ah ini. Masanya 5 kg. Oke, masa 5 kilo, gayanya 100 ke kanan. Hitung besar percepatannya. Berarti A sama dengan F per M. F per M. Berarti F-nya berapa? 100. 100 dibagi 20. 5 ya. Hasilnya 20. 10. Jarak S. Pakai rumus apa ini ngitung jarak? GLB atau GLBB ini geraknya? GLBB. Kecepatan. GLBB. Masih ingat? Rumus jarak di GLBB. P0 kali T tambah setengah P0 kali kali T T kuadrat. ditambah Setengah kali AT kuadrat. setengah AT kuadrat. P0-nya 0 ya. 0. 0 ditambah Ditambah setengah dikali 20 20 dikali Berarti kita lagi 25 ya. 25. Ya, Pak. Berarti hasilnya 5. Oh ya 5. 250. 50 meter. Cukup Bapak rasa sudah waktunya sudah habis. Mudah-mudahan paham ya. Iya, Pak. Oke deh. Pak. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.